Beginilah suasana pembuatan ulos di salah satu kilang ulos yang berada di kota Pematang Siantar. Kilang ulos bernama Kian Ulos ini sudah berdiri sejak tahun 1994. Berawal dari sekadar berdagang ulos hingga memproduksi ulos sendiri. Pembuatan ulos bisa dikerjakan dengan 3 cara, mulai dari tenun tangan, tenun manual, hingga tenun mesin. Pada prinsipnya pembuatan kain tenun ulos baik secara manual dan mesin sama saja, tetapi proses pembuatan ulos dengan tenun tangan jauh lebih lama dari ulos yang diproduksi massal menggunakan mesin. Karena itulah harga ulos yang diproduksi manual biasanya lebih mahal. Proses pembuatan ulos dengan tenun tangan merupakan pembuatan ulos yang tersulit, karena motif dan tata cara pembuatannya yang cukup rumit, memerlukan ketelitian dan bakat dan waktu yang cukup lama. Saat ini, pasar ulos terus meluas hingga ke luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, hingga ke Madagaskar. Sebelum masa pandemi COVID-19, Kilang Kian Ulos memperkerjakan 30 orang penenun, namun kini hanya menyisakan 15 penenun karena omset penjualan menurun drastis. Kilang kita ini berdiri sejak tahun 1994. Jadi awalnya itu ibu saya itu sebenarnya hanya berjualan di pajak oras kecil-kecilan, tapi muncul niat untuk memproduksi ulos sendiri hingga pelan-pelan kita mulai membangun kilang itu sejak tahun 1994. Kita ini kan di sini produksinya itu bahan ulos. Jadi ketika dibawa ke pasar oras itu di sana kita bisa menentukan apa aja yang menjadi kebutuhan yang bisa diteruskan dari bahan tenun ini sendiri. Ada jas, ada kemeja, ada topi, ada dasi, tas, dan ada sampai 15 turunan lah dari bahan tenun ulos ini sendiri. Jadi kita mau tidak mau harus mengurangi produksi untuk menghabiskan stok yang ada. Jadi alat tenun mesin kita itu kita berhentikan. Jadi yang beroperasi itu hanya alat tenun bukan mesin, ATBM. Untuk pembuatan bahan-bahan tenun itu yang untuk jas, kemeja itu. Jadi yang sekarang itu pekerja kita ada sekitar 15 orang. Untuk mempertahankan eksistensinya, motif ulos telah dikombinasikan pada busana dan model lainnya, seperti jas, kemeja, tas, topi, masker, hingga dasi yang dibuat memakai bahan kain ulos. Motivasi saya, setelah saya lihat keadaan ekonomi para penenun yang sangat memprihatinkan, beberapa penenun kita ibu rumah tangga sangat memprihatinkan ekonominya, karena mereka menenun satu ulos, untungnya hanya sedikit aja dalam 1 minggu menyetor hasil tenunnya. Timbul niat saya ingin mensejahterakan ekonomi mereka. Itulah motivasi saya, mensejahterakan ekonomi para penenun ibu-ibu rumah tangga. Karena kita ketahui kota Pematang Siantar itu 50% home industri ibu rumah tangga. Jadi timbul niat saya gimana mengangkat ekonomi mereka. Jadi saya berusaha bekerja sama dengan mengubah mutu dari benang dan memperbaiki dari motif-motifnya dengan tidak menghilangkan budayanya. Kita angkat, kita kembangkan menjadi keseharian dari motif ulos tadi. Jadi setelah keseharian kita dari hasil produk tadi yang dari ulos menjadi bahan keseharian, nilai tambahnya jauh lebih meningkat. Yang dulunya 385.000 per minggu hasil tenunnya, sekarang 1 juta bahkan 1.200.000 per minggu. Setelah kita inovasi bahan dasar. Itulah pendapatan para ibu rumah tangga kita yang kita panggil untuk bekerja sama mengangkat produk lokal ini. Meski pandemi COVID-19 belum juga berakhir hingga saat ini, rumah produksi Kian Ulos mengaku tak henti-hentinya dalam menciptakan hal baru dalam usaha produksi ulos. Kian Ulos terus berinovasi dalam segi fashion dari setiap etnis suku. Dari Pematang Siantar, Hardinal Simaremare melaporkan.